Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Perikatan Islam akan membawakan materi yang berjudul keadaan memaksa, overmatch, dan ganti rugi. Keadaan memaksa, yaitu overmatch, berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum, overmatch mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan menghalangi penuaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Overmatch dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi, overmatch ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. Dan berikutnya yaitu ada unsur-unsur overmatch. Yang pertama yaitu ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, halangan itu bukan karena kesalahan debitur. Dan yang ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitur. Jadi, dengan adanya overmatch tidak melenyapkan adanya perikatan, hanya menghentikan berlakunya perikatan. Hal ini penting bagi adanya overmatch yang bersifat sementara. Dalam suatu perjanjian timbal balik apabila salah satu dari pihak karena overmatch terhalang untuk berprestasi, maka lawan juga harus dibebaskan untuk berprestasi. Dan yang berikutnya ada teori-teori ajaran overmatch. Yang pertama, yaitu ajaran overmatch objektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak. Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dikatakan dalam keadaan overmatch apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin bagi siapapun bagi setiap orang. Contohnya, Kevin harus menyerahkan sapi kepada Stephen. Sapi itu ternyata di tengah jalan disambar petir, sehingga prestasi mungkin dilaksanakan bagi Kevin dan bagi Stephen. Dalam hal demikian, menurut ajaran overmatch objektif dan overmatch, dan yang kedua, ajaran overmatch subjektif atau ajaran ketidakmungkinan relatif. Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dikatakan dalam keadaan overmatch apabila bagi debitur sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih bisa melakukan. Contohnya, seorang pedagang harus menyerahkan barang-barang tertentu pada pedagang lain, kemudian ternyata harga barang itu meningkat, sehingga pedagang tersebut tidak mungkin untuk membeli barang yang harganya tinggi tersebut, akibat ia tidak bisa memenuhi barang-barang tersebut pada pedagang yang lain. Overmatch dalam nilai hukum di Indonesia. Konsep overmatch atau yang sering disebut sebagai daya paksa merupakan konsep yang sudah umum dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pada pasal 48 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Dalam pasal 48 KUHP tersebut diatur mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya paksa dalam hukum pidana. Yang pertama adalah Memori van Touwlijting menyatakan bahwa daya paksa merupakan sesuatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Yang kedua adalah jika melihat pada rumusan dari pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana. Yang ketiga adalah tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
Yang pertama adalah paksaan mutlak. Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Yang kedua adalah paksaan relatif. Dalam paksaan yang sifatnya relatif, dapat dipahami bahwa seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak. Akan tetapi, meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa. Yang terakhir adalah keadaan darurat. Pada dasarnya, jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri. Dasar hukum overmatch dalam KUHP. Pertama adalah pasal 1244 KUHP. Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga bila ia tidak membuktikan bahwa hal itu tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat dalam perjanjian tersebut. Disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, maka dari itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Semua itu pun jika tidak ada itikat buruk pada pihaknya. Yang kedua adalah pasal 1245 KUHP. Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila karena keadaan memaksa overmatch atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Overmatch dalam hukum perikatan Islam. Overmatch dalam hukum Islam adalah al-darurah, berasal dari kata dara yaduru yang artinya merusak dan memberikan mudarat atau sangat memaksa atau kebutuhan yang amat mendesak apabila tidak dipenuhi. Overmatch pada kaidah usuliyah sebagai berikut, yang artinya adalah kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Kaidah ini maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang memaksa, yaitu suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakikatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut diperbolehkan karena apabila tidak yang demikian itu akan membawa kepada mudarat baginya. Ganti rugi perdata menurut perspektif hukum Islam. Ganti rugi perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad pernikahan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Sebab-sebab ganti rugi menurut hukum Islam. Ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi atau daman. Pertama, tidak melaksanakan akad. Kedua, alpa dalam melaksanakan akad, yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana semestinya atau ada kealpaan, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Baik kesalahan itu karena kesenjangannya untuk tidak melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya. Sebab-sebab ganti rugi menurut hukum perdata dalam pasal 1248 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari dua prestasi. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab akibat atau kasul verbal antara kerugian yang diderita dengan perbuatan bukan prestasi, atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan suatu perjanjian menurut selayaknya. Untuk menentukan sebab akibat ganti rugi sangat sulit. Undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang satu fate yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab akibat antara kerugian dan prestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum. Sekian presentasi dari kelompok saya. Tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.